Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putri Dwi Budiarti dengan NIM J41021129 dari shift B Praktikum Pengolahan Limbah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan limbah cair pada IPAL RSUD Bung Karno. Pada tahap yang pertama, pengumpulan limbah cair. Limbah cair dihasilkan dari kamar mandi, wastafel, spool hook dan sebagainya, dialirkan menggunakan gaya gravitasi melalui saluran plumbing yang tersedia di seluruh gedung RSBK dan berakhir pada bak kontrol. Air limbah yang terkumpul di bak kontrol lalu dialirkan menuju IPAL menggunakan pompa submersible yang ada. Tahap kedua, ekualisasi. Air limbah yang dialirkan dari bak kontrol pertama akan masuk ke bak ekualisasi IPAL. Pada bak ekualisasi ini berfungsi sebagai penampung air limbah menuju sub unit pengolahan sehingga air limbah memiliki karakteristik yang homogen dan debit yang stabil. Setelah terjadi pada bak ekualisasi, selanjutnya akan terjadi pada proses prasedimentasi sehingga mengurangi endapan padat yang akan diolah tahap selanjutnya. Tahap ketiga, kolam anoksik atau buffer. Proses pengolahan anoksik di RSBK dibantu dengan pompa satu submersible yang membantu proses pengadukan air limbah. Penambahan mikrobakteri, pengurai juga dilakukan pada kolam ini. Tahap keempat, proses aerasi. Setelah mengalami proses anoksik pada IPAL, air limbah akan dilimpahkan ke kolam aerasi. Pada kolam ini, air limbah mendapatkan sirkulasi udara dari roof blower yang nantinya udara ini akan digunakan oleh bakteri aerob yang untuk bertahan hidup. Sebagian air limbah yang sudah mengalami proses aerasi akan dilanjutkan pada proses selanjutnya dan sebagian sisanya akan dialirkan kembali menuju kolam anoksik atau buffer untuk diolah kembali dan peremajaan bakteri. Tahap kelima, masuk ke kolam sedimentasi. Air limbah yang sudah mengalami aerasi akan dilanjutkan dengan proses pengendapan pada kolam sedimentasi. Proses ini bertujuan untuk memisahkan TSS dari air limbah menuju pengendapan secara gravitasi. Tahap ke-6, proses desinfeksi. Air limbah didesinfeksi pada bak klorinator. Bak ini terjadi proses desinfeksi dengan cara pembubuhan kaporit. Lalu tahap yang ke-7 adalah proses filtrasi. Setelah limbah cair mengalami proses desinfeksi, dilanjutkan proses filtrasi untuk penjernihan akhir. RSBK ini menggunakan dua filter air dengan media resin. Hasil dari filter air ini akan ditampung pada penampungan sementara sebelum dialirkan pada kolam pemantauan akhir. Air olahan hasil filter ini nantinya akan dialirkan ke kolam pemantauan dan sebagian akan digunakan untuk proses backwash filter air. Lalu pada tahap yang terakhir, kolam pemantauan. Kolam pemantauan ini adalah kolam terakhir sebelum air olahan limbah dialirkan ke badan air. Pada kolam ini diberi ikan sebagai bioindikator untuk keamanan air limbah. Selain itu, pemantauan kualitas fisik air bersih juga dilakukan dengan mengambil sampel dari kolam pemantauan ini. Untuk kapasitas total IPAL di RSUD Bung Karno sebesar 300 meter kubik. Lalu untuk kapasitas pengolahan IPAL itu sebesar 200-250 meter dan debit harian inlet 45 meter kubik dan outletnya 40 meter kubik. Untuk masa tinggal IPAL 24 jam dengan volume tinggal 180 meter kubik. Baik, sekian dari penjelasan saya di video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.